Kalau hal apa sih yang punya ide ya kita ngikutin ide itu aja. Terus kalau gimana memunculkan ide itu ya kita berusaha peka lah, berusaha peka dan bagaimana kita bisa mengaplikasikan ide itu aja. Jadi memunculkan ide itu sebenarnya gampang. Yang pertama itu ya banyak main aja. Jadi kalau kita banyak main, kita peka, ngelihat banyak lingkungan sosial seperti itu ya kita bakalan banyak ide dari situ. Itu aja sih simpelnya. Yang jelas yang paling jelas tuh yang sederhana tapi dibuat wah dan itu bermanfaat bagi orang itu yang paling sederhana kayak gitu. Contoh kayak bikin briket ya, buat orang itu briket udah biasa, cuman ketika itu bikin briket ya, dengan komposisi yang bagus ya karena saya orang kimia gitu bisa mengalahkan panasnya dari arang, itu kan sesuatu yang sederhana simpel tapi berdampak besar bagi masyarakat kayak gitu. Jadi ya ide itu yang simpel-simpel aja yang penting aplikatif gitu. Langkahnya yang pertama ya kita jelas harus mengetahui ini ya, kalau kasus tadi kayak briket kita tahu dulu harga arang itu di mana di pasaran itu berapa. Habis itu kalau misalkan buat kayak pedagang angkringan misalkan kita tujuannya itu buat ngerebus air itu paling enggak harus ada setengah kilo arang, tapi dengan menggunakan briket kita bisa cuma seperempat doang kayak gitu. Ini caranya mungkin kita harus survei lapangan dulu yang jelas kayak gitu. Jadi apa namanya keunggulan dari briket kita apa aja, bahan dasarnya jelas apa aja, dan itu bahan dasar pun juga harus ini ya, harus apa? Harus memanfaatkan barang-barang bekas intinya kayak gitu aja. Jadi jangan sampai kita membuat suatu sumber energi, briket itu sumber energi, tapi kita menggunakan energi juga untuk membuat energi tersebut. Itu sama aja bohong kayak gitu. Jadi caranya mungkin survei lapangan, habis itu kita harus tahu keunggulan-keunggulan apa aja dan bahan dasarnya itu dari apa aja untuk membuat briket tersebut. Kalau tujuan yang jelas ini ya, yang pertama tuh kita buat ini dulu, apa namanya, diakui dulu yang pertama itu produk, suatu produk itu diakui. Dan goal final dari produk itu apa sih, kita nggak usah inilah ya, apa namanya, nggak usah istilahnya menutupi. Setiap orang membuat produk itu pasti akan dibisniskan, yaitu saya membuat itu ya untuk dibisniskan. Tapi lagi-lagi untuk membuat bisnis tersebut kan harus ada kepercayaan dulu dari konsumen. Makanya dengan membuat tadi kasusnya briket itu ya oke lah, nggak apa-apa, pertama-tama gratis kita ngelihat apa namanya respon masyarakat gimana tentang briket kita. Habis itu kalau misalkan masyarakat udah tertarik ya kita baru produksi massal kan kayak begitu. Jadinya ya hal yang seperti itu goal finalnya nanti gitu. Jadi dampaknya tetap ya ke ekonomi ya. Yang pertama mungkin untuk saya sendiri, nanti kalau misalkan sudah besar ya kita kan bisa apa namanya mempekerjakan salah satu atau beberapa warga yang ada di apa namanya misalkan di desa dusun binaan HMP saya atau dusun binaan di UKM saya, itu kan bisa seperti itu. Jadi itu apa tujuannya ekonomi ada, sosial ekonomi juga ada untuk apa namanya kemandirian masyarakat dalam membuat briket itu nantinya. Yang pertama pasti fasilitas, yang kedua pasti duit ya, modal ya. Nah itu kalau masalah modal, kalau kita sih pakainya ilmu yakin aja. Ya namanya rezeki kan udah ada ya yang ngatur kayak gitu. Kalau masalah apa namanya modal, itu yang pertama, yang masalah modal itu pasti bisa cari-cari kok kemana-mana. Kita bisa pinjam ke temen kayak gitu, kita bisa pinjam ke UKM dengan pinjam dengan apa namanya pengembalian yang jelas nantinya. Habis itu kita bisa ikut PKM, bisa ikut PMW. Kalau masalah modal kayaknya untuk di daerah kampus tuh, untuk masalah di dunia kampus ya nggak jadi masalah kayak gitu. Untuk masalah modal memang untuk mendapatkan modal tersebut kadang kalau misalkan lolos PKM itu kan nggak semua dana tergelin apa namanya langsung brek apa yang kita minta dapat.
kan 70% dulu, 30% dulu, itu pun lama turunnya. Ya lagi-lagi kita pinjem gitu loh, pinjem ke, pokoknya jangan saran saya jangan ke bank kayak gitu, mungkin ke UKM atau ke teman, karena kalau ke bank kan masih ada bunga, kita nanti takutnya repot nggak bisa mengembalikan kayak gitu. Jadi kita berani minjem, kenapa ya, karena ada yang mengganti nanti ya duit PKM itu kalau kita lolos. Itu yang pertama untuk masalah modal. Untuk kedua masalah fasilitas, yang jelas kita ya emang kita harus banyak ini ya, banyak bersosial dengan masyarakat. Misalkan di sekitar kosan kita nggak punya cangkul kayak gitu ya, kita nggak harus beli juga ya, kita harus pinjem aja kan kayak gitu. Jadi kita harus mudah bergaul juga kepada masyarakat untuk dalam rangka apa namanya, mencari fasilitas itu dalam artian misalkan pinjam pacul, pinjam ember, habis itu dapat apa namanya, bahan buat briket, misalnya dari tongkol jagung dari petani jagung, itu kan kita harus apa namanya, mudah bergaul juga kepada mereka seperti itu. Yang pertama pasti orang itu pasti mau belajar. Kedua, motivasi tinggi untuk mencari rasa ingin tahunya itu tinggi, dan motivasi belajar itu juga tinggi. Dan yang ketiga itu ya sebisa mungkin mendekati frame saya, maksudnya sepikiran dengan frame pola pikir saya seperti itu. Meskipun setiap orang beda-beda, tapi bagaimana mendekati atau bagaimana cara saya untuk membuat orang lain tersebut sama pemikiran dengan saya. Karena yang sulit ya itu menyatukan apa namanya, menyatukan pola pikir itu. Kita ide bagus, cuma ketika pola pikir kita nggak sejalan, nggak satu benang merah, ya aplikasinya nanti susah, teknisnya pun juga susah. Jadi yang penting anak itu mau belajar dan motivasinya tinggi.